The most extraordinary and exciting virtual experience for marketing sales experts and entrepreneur. Expreneur Marketing Sales Summit 2021. Learn from 18 expert speakers. James Gui, Indranata Nikolai, Denny Santoso, Sunil Tolani, Christina Lee, Alfalak Arsenda Tama, Tom MC Ifle, Joshua Sutanto, Tony Chia, Sanjay Casey, Paulus Sulastri, Mike Gunawan, Indra Hadiwijaya, Irfan Prarendra, Rini Adrika, Marcel Timotius, Sutiono Partorejo, Pinpin Bakhtiar. Saturday, Sunday, 27-28 March 2021. Ya, selamat petang ya, ketemu petang, jamnya bisa sama ya. Kemarin juga Bro Pinpin jadi moderator saya. Ya, kali ini saya jadi moderatornya Bro Pinpin nih, entah karena panitianya ya atau karena apa, yang pasti karena izin Tuhan. Udah pertemuan ke-8 ya. Baik, sebelum kita lanjut lagi ya, teman-teman semua boleh gerak-gerak sedikit ya, refleksing sedikit ya. Sambil saya akan memperkenalkan ya, bro yang satu ini yang luar biasa ya, bacanya aja ngeri nih. Coach Dr. Kandidat Pinpin Bakhtiar, MT, MM, CPM Asia, adalah seorang entrepreneur edukator. Beliau 2 gelar S2 dan sedang menyelesaikan 2 program S3 alias doktoral pada bidang entrepreneurship dan leadership. Meskipun pandemi sedang berlangsung, Bro Pinpin membuka 3 edukasi bisnis, ini Seci Institute, ProLab Property Business School, dan ImpactNet Startup Business School. Pinpin merupakan pengajar pada 4 kampus, yakni pengajar tetap PPM School of Management, dosen luar biasa Ciputra University, pengajar S3 STT HITS, dan Mentor Business University. Selain itu merupakan narasumber nasional pada topik entrepreneurship di berbagai kampus, seperti UI, ITB, PPM, BINUS, Unpar Bandung, Unsiah Aceh, dan lain sebagainya. Bro Pinpin orangnya senang bergaul, karena itu beliau juga masuk berbagai organisasi sebagai pengurus nasional, berbagai asosiasi besar seperti Indonesia Marketing Association, IMA, ICSB, HIPMI, GPNB, dan LLJ. Nah, pastinya Bro Pinpin ini orangnya lucu ya, minimal kata anak dan istrinya. Ya, kami berdua juga sama-sama pemain musik ya, pemain bass, tapi beda generasi ini ya. Dan sepengenal saya, beliau adalah pencinta nasi uduk dan bakwan goreng. Ya, cocok. Mohon konfirmasinya. Cocok. Pinpin Bakhtiar. Ya, Bro Paulus, thank you buat introduksinya. Iya, udah ke-8 kali ya, atau 8,5 ya, 8,5. Kita satu forum. Ini juga ada sahabat kita nih, Bro Neil. Thank you, Neil, udah hadir. Selamat siang, teman-teman. Salam sehat, salam kebaikan. Jadi, teman-teman, tapi juga kalau pengen tulis di Instagram saya boleh teman-teman ya. Jadi Instagram saya @pinpinbakhtiar. Nanti monggo kalau mau tag ke situ juga nanti kalau teman-teman berminat 5 April saya akan memberikan kelas marketing 1 jam ya, 1 jam buat teman-teman. Tadi saya udah tanya panitia kalau misalnya seluruh peserta mau ikut boleh nggak, kata panitia boleh ya. Ya monggo aja teman ya. Jadi kira-kira seru-seruannya itu. Teman-teman, saya akan masuk ke sesi saya, teman-teman.
materi saya itu judulnya Marketing as a Science for Decision Making ya. Jadi pemasaran sebagai sebuah ilmu bagi keputusan, bagi pengambil keputusan. Ya monggo lah, mau pada tataran strategis, manajerial, di lapangan silakan. Itu akan implementatif sampai ke tahap itu kok. Nah, tapi gini teman-teman, dengan judul Marketing as a Science itu, kira-kira sebenarnya ekspektasi yang teman-teman ingin dengarkan dari sesi saya ini apa sih? Kalau teman-teman berkenan, monggo ditulis di chat teman-teman. Ini saya jadi riset kecil-kecilan nih. Silakan teman-teman ya. Suara problem, oke, suaraku problem. Suaraku problem banget Bro Paulus ya. Aman suaraku? Sekarang udah aman, aman. Aman bro. Oke. Ya, Asri katakan yakin mengambil keputusan dengan ilmu. Ya, apalagi monggo teman-teman. Apa yang diharapkan dari sesi saya ini kira-kira? Ilmu teori marketing sesuai dengan era 4.0. Oke. Dikasih tahu cara riset data ya, jadi know-how. Oke, ada lagi teman-teman? Menambah knowledge tentang marketing. Oke. Decision making kata Robi. Mempengaruhi klien ya. Oke teman-teman, udah punya dapat gambaran ini kira-kira Blue Ocean Strategy. Oke, berpikir strategis nih Felicia. Wah, keren. Saya arahnya ke situ Felicia. Supaya nggak salah ambil keputusan. Oke, nanti nyambung ke situ. Cara menjual apapun kepada siapapun seharusnya akan sampai ke situ ya. Seharusnya akan sampai ke situ. Baik teman-teman ya, ini kalau nggak salah hitung udah 200 orang yang ngerespon nih. Tapi mungkin saya salah hitung Bro Paulus nih. Masih 15-an. Oke teman-teman, kita masuk ke sesi kita. Ya, sekilas aja potret seperti yang Bro Paulus sampaikan tadi. Jadi sederhananya memang saya entrepreneur edukator, teman-teman, sebenarnya owner, cuman kayaknya suka sama dunia edukasi. Jadi ya bahasa sederhananya saya pelaku usaha yang hijrah lah, jadi akademisi atau dosen. Saya ini dosen, tapi karena mantan pelaku usaha ya jiwa usahanya juga tetap ada dan mungkin tidak akan pernah hilang. Jadi memang ya saya di dunia itu teman-teman, saya entrepreneur dan sekaligus saya edukator. Baik teman-teman, kita akan masuk ke materi marketing as a science for business ya, bisnis. Ini menarik teman-teman. Jadi memang berbicara ilmu dan berbicara pengetahuan ya. Tadinya kalau waktunya panjang saya mau tanya lagi ke audien tuh, cuman nggak kelihatan chatnya Bro Paulus. Ya, Bro Paulus sendiri gimana ngelihatnya? Apa ilmu, apa pengetahuan menurut pandangan Bro lah? Ya, kalau menurut saya itu juga memang dari kejadian sehari-hari ya, praktisi gitu kan. Ada yang melakukan pengamatan juga dan kemudian menarik sarinya ya, sehingga itu akhirnya menjadi ilmu dan pengetahuan. Jadi mengamati ya kejadian tertentu ya yang akhirnya diformulasikan menjadi ilmu pengetahuan. Betul, Bro Paulus. Ya, jadi memang gambarannya seperti itu, Bro Paulus. Tapi memang ini kenapa saya tulis pisah, karena memang ini terpisah teman-teman, walaupun irisannya tinggi sekali. Jadi berbicara ilmu itu adalah science, pengetahuan adalah knowledge. Loh kok gitu doang Pak Pipit? Cuma translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Udah capek-capek mikir, ujung-ujungnya cuma ini gitu kan. Ilmu adalah science, ilmu adalah knowledge. Itu lucu-lucuannya, itu lucu-lucuan teman-teman. Tetapi memang di balik lucu-lucuan itu, memang ini sebenarnya yang konten sebenarnya teman-teman ya. Inilah konten sebenarnya. Jadi ilmu itu adalah science, pengetahuan itu adalah knowledge. Kalau di bahasa Indonesia kita menyebutnya ilmu pengetahuan. Tapi sebenarnya ilmu pengetahuan yang kita sebut dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya knowledge, pengetahuan. Sementara ilmu pengetahuan yang kita ketahui selama ini itu bukan science, teman-teman. Nah, itu kira-kira ternyata memang ini berbeda meskipun beririsan. Lebih jauh lagi teman-teman sekalian, science itu pasti knowledge.
ilmu itu pasti pengetahuan, tetapi tidak semua knowledge adalah science. Nah itu kata kuncinya ada di situ. Tidak semua knowledge adalah science, tapi semua knowledge pasti science. Jadi kata kuncinya ada di situ teman-teman. Masuk lebih jauh, yang pasti ilmu itu adalah sesuatu yang sifatnya dibuktikan dan dia sistematis teman-teman. Sedangkan kalau knowledge itu sifatnya adalah informatif. Makanya ini kan terbukti juga pada tataran riset dan pada tataran dunia praktis kan. Makanya kerjaan di dunia riset itu adalah membuktikan ya apakah nasi goreng bikin perut kenyang. Itu diteliti tuh. Oh, ternyata nasi goreng oke, kenyang, tapi selain kenyang, nasi goreng juga bikin kita gembira. Nah, itu di dunia riset niatnya gitu. Apakah digital marketing menimbulkan selling? Itu pertanyaan di dunia ilmu, teman-teman. Diteliti. Lepas apapun nanti yang muncul jawabannya, yes, digital marketing ada memberikan dampak kepada selling, yaitu ilmunya. Jadi kita bisa declare bahwa digital marketing memberikan dampak kepada selling. Tetapi juga ketika diteliti misalnya ditemukan digital marketing tidak memberikan dampak kepada selling. Apakah temuan itu tidak ilmu? Di dalam dunia penelitian itu tetap ilmu, teman-teman. Itu tetap science. Jadi science itu berbicara bukan masalah apakah itu akan berhasil atau tidak. Temuan yang apapun temuan yang muncul, apakah itu berhasil atau tidak, yaitu sainsnya, teman-teman. Jadi digital marketing ternyata tidak memberikan dampak kepada selling, ya nggak apa-apa. Itu ilmunya untuk temuan saat itu, teman-teman. Tetapi walaupun dia tidak berdampak kepada selling, dia berdampak kepada branding. Kan lumayan. Artinya kita dapat insight. Kalau gitu, digital marketing menimbulkan brand awareness. Kalau gitu kita siapkan perangkat lain. Misalnya untuk mengkonversi dari branding, dari brand awareness ke selling, butuh yang namanya service quality. Nah, artinya yang menarik dari dunia ilmu adalah seperti itu, teman-teman. Jadi pemikiran terus-menerus, semangat terus-menerus untuk melihat segala sesuatu secara mendalam, secara menyeluruh. Makanya buat teman-teman ilmuwan, dunia ilmu itu sangat menarik. Nah, di dunia praktis itu juga terjadi sebenarnya, teman-teman. Jadi makanya kita kan mengenal yang namanya ini, Bro Paulus, ilmu daging. Ya kan? Istilah itu kan muncul kan? Artinya setelah kita mengetahui konsepnya seperti ini, berarti kan kita bisa mulai menerjemahkan. Di dunia praktis itu juga sudah muncul kok semangat, aku butuh pembuktian. Jadi ketika dikatakan ini ilmu daging, artinya memang itu sudah terbukti minimum pada si pematerinya. Tetapi ketika Bro Paulus misalnya belum membuktikan itu dalam diri Bro Paulus, apakah itu bisa disebut ilmu daging, Bro? Bisa ya, bisa enggak juga sih. Berdasarkan pendekatan ini, ilmu itu harus sesuatu yang dibuktikan. Jadi itu terbukti sama saya. Buat Bro itu menarik, tapi Bro belum buktikan. Apakah itu menjadi ilmu daging atau belum? Belum. Iya, itu menjadi ilmu daging karena saya sudah buktikan. Tetapi buat Bro Paulus itu bukan ilmu daging, itu pengetahuan daging. Itu bedanya. Mantap. Itu bedanya. Kalau kita udah ngerti konsep ini, kita bisa membedakan dengan tegas mana yang disebut ilmu, mana yang disebut pengetahuan. Karena ilmu itu kata kuncinya harus dibuktikan. Di dunia penelitian ya isinya begitu, di dunia praktis juga ketika kita bisa melihat sekarang ilmu daging artinya apa? Itu memang sudah dibuktikan sama dia dan berpotensi terbukti sama saya. Sebenarnya semangatnya di situ. Nah, kembali lagi teman-teman, semua ilmu pasti pengetahuan, tapi tidak semua pengetahuan adalah ilmu. Nah, yang menjadi center kita pada hari ini adalah berbicara pada tataran sains atau ilmu. Tapi saya izinkan saya membedah sedikit pada tataran yang namanya pengetahuan atau knowledge. Teman-teman sekalian, knowledge itu sendiri sebenarnya ada dua macam ya, pendekatannya ada macam-macam, tapi kalau mau disederhanakan, knowledge itu perspektifnya atau dikotomi atau membedahnya itu isinya hanya dua macam kok teman-teman. Itu yang kita sebut dengan tacit knowledge dan explicit knowledge. Pengetahuan dari timur itu sifatnya tacit banget ya, jadi wisdom, kebijaksanaan ya, termasuk nanti kita dapetin nasihat orang tua, dongeng, mitos, kultur, itu sebenarnya semua masuk ke tacit teman-teman. Sementara kalau pengetahuan barat itu sifatnya eksplisit. Eksplisit itu
Makanya kalau di barat, sentralistik pengetahuan itu adalah kampus. Kalau di timur, sentral pengetahuan adalah sosial, cerita antar kita, ya, nasihat orang tua segala macam, kumpul-kumpul di sebuah komunitas dan segala macam. Kalau di barat itu pengetahuan masuk kampus, diformulasikan, disebarkan lagi ke masyarakat, makanya pengetahuannya sifatnya eksplisit. Nah, gitu kira-kira perbedaan antara pengetahuan tacit dan eksplisit, teman-teman. Nah, implementasinya buat kita dalam dunia marketing dan sales gimana, teman-teman? Jadi, memang kalau bicara pengetahuan tacit ini adalah pengetahuan sosial, ya. Jadi misalnya saya lagi ngobrol-ngobrol sama Bro Paulus di Starbucks, teman-teman lagi ngobrol-ngobrol di warung kopi, terus ada yang bilang, kalau kita sales kita mau berhasil, kita yang penting murah senyum. Nah, itu tidak salah, teman-teman. Itu tidak salah. Karena dia sudah buktikan, yang ngomong ini, dia pencapaiannya per minggu itu bisa 20 penjualan, sementara teman-temannya hanya 10. Artinya memang dia 2 kali lipat dari teman-temannya. Artinya, itu menjadi satu gagasan, oh iya benar juga ya. Nah, apakah itu salah? Apakah itu pengetahuan yang salah? Enggak, teman-teman. Itu namanya adalah tacit knowledge, ya. Jadi tacit knowledge. Nah, tetapi memang kapan sih tacit knowledge ini menjadi explicit knowledge? Tiba-tiba ketika misalnya supervisornya atau manajernya melihat ini si anak yang murah senyum ini memang benar-benar dahsyat ini. Dalam 3 bulan ini dia terus tembus 50% di atas teman-temannya. Akhirnya si manajernya panggil, ya, manajernya dan beberapa supervisor panggil, sini cerita-cerita dong. Apa yang kamu maksud dengan yang penting murah senyum aja bisa menimbulkan penjualan yang breakthrough. Lalu dia cerita lah, dari cerita-cerita itu, lalu para manajer ini merumuskan, oh ternyata yang dimaksud itu bukan sekedar murah senyum mulutnya terbuka aja, tapi yang dimaksud dengan murah senyum itu, dia kalau ngomong sama orang matanya hidup. Yang disampaikan ke orang itu informatif. Dan orang itu bisa, si anak ini bisa membaca need apa, kebutuhan-kebutuhan apa yang muncul. Oh ternyata yang dimaksudkan sama, katakanlah Andri. Si Andri ini, murah senyum itu tidak sesederhana itu. Akhirnya dirumuskan tuh, oh yang dimaksud murah senyum oleh si Andri itu adalah satu, dia matanya ramah, kedua informasinya informatif, yang ketiga dia punya sensing, punya ketajaman, membaca potensi-potensi kebutuhan dari gestur lawan bicaranya. Lalu ketiga hal itu diformulasikan, dipanggil kepada 9 orang sisanya, lalu dia bilang gini, kita kalau mau jualan mesti murah senyum ya, yang disebut dengan murah senyum itu adalah satu, mata harus hidup, kedua harus informatif, yang ketiga kita mesti punya sensing yang bagus. Nah, ketika itu terjadi, Bro Paulus, itu terjadi perpindahan dari tacit knowledge menjadi explicit knowledge. Nah, jadi explicit knowledge itu adalah pengetahuan yang bersifat formal. Bayangkan teman-teman sekalian, kalau pendekatan ini teman-teman lakukan pada divisi teman-teman, pada perusahaan teman-teman secara konsisten, terus-menerus, dan berulang-ulang. Ini udah ada penelitiannya teman-teman, Korea, Jepang itu transformatif karena proses yang namanya mengkonversi dari tacit knowledge kepada explicit knowledge ini. Nama metodenya itu Sechi model, teman-teman. Itu udah ada satu bukunya, teman-teman. Nah, jadi kalau secara sederhana adalah, misalnya ketika saya ngajarin anak saya bikin nasi goreng. Nah, bikin nasi goreng gini ya, dicampur nasinya, kasih kecap, goreng-goreng, jadi. Nah, itu namanya tacit knowledge, teman-teman. Tapi beda, teman-teman. Ketika saya mulai mengajarkan anak saya, nah, bikin nasi goreng yang penting 3 hal, nak. Pertama ini, kedua ini, ketiga itu. Sama-sama Bro Paulus, sama-sama bikin nasi goreng, tapi kan rasa bedanya. Nah, jadi memang penting, teman-teman, kekayaan pengetahuan di lapangan itu banyak sekali, cuma pertanyaannya, bisa nggak kita mengkristalkannya? Di perusahaan sendiri seringkali jadi problem, teman-teman, kita punya 20 orang tim penjual kita, ada 2 orang yang jago, yang menonjol sekali, sementara yang 18 itu lemah sekali. Nah, melalui proses konversi dari tacit ke eksplisit ini, sebenarnya yang 2 orang itu dipanggil, itu diformulasi, lalu pengetahuannya disuntikan kepada 18 itu. Jadi tadinya yang jago cuma 2 orang, tapi melalui proses ini, sekarang 20 orang ini relatif setara. Dan ketika proses ini dikerjakan terus-menerus, sebenarnya perusahaan kita sedang mencetak 20 orang yang akan terus berkemampuan secara continuity. Nah, itu kira-kira teman-teman tentang knowledge, tentang pengetahuan. Tetapi sekali lagi, pokok pembahasan kita itu adalah pada tataran science.
Nah, bicara sains itu sendiri juga gimana sih teman-teman? Apakah sains itu harus ribet? Sains itu harus kompleks? Saya sendiri meyakini sebenarnya sains itu adalah cara berpikir, teman-teman, cara berpikir. Nah, tidak semua orang beruntung mengambil studi hingga jenjang S2, S3, dan seterusnya. Tetapi saya meyakini tukang nasi goreng pinggir jalan pun, kalau dia ngerti prinsip ini dan mengeksekusi prinsip ini, sebenarnya kualitas hidupnya sudah dalam kualitas sains, dalam kualitas keilmuan. Nah, sama juga ini teman-teman sales, teman-teman supervisor. Nah, sains itu apa sih teman-teman? Sains itu isinya cuma 2 macam sebenarnya teman-teman. Yang pertama itu berbicara tentang induktif, yang kedua itu berbicara tentang deduktif. Induktif itu berbicara tentang definisi, ya. Jadi sebuah nasi goreng dikatakan menjadi nasi goreng itu kalau apa? Kalau ada nasinya, kalau ada kerupuknya, kalau ada acarnya. Jadi kalau ada acar sama kerupuk, jangan katakan itu nasi goreng. Digital marketing itu layak disebut sebagai digital marketing itu kalau apa? Kalau dia ada sosmednya, kalau dia punya webnya, kalau dia melakukan digital advertising-nya, kata perusahaan yang satu, karena duitnya ada. Tapi yang satu lagi berkata, oh tidak, bagi saya digital marketing itu, yang penting saya aktif di TikTok, di IG, dan di FB. Dia tidak punya kemampuan untuk memasang iklan digital, dan dia juga mungkin males bikin web. Jadi nggak apa-apa teman-teman, ini kekuatan dari sebuah induktif itu, artinya kita bisa membangun definisi yang terbaik buat menurut kepentingan kita. Ya, jadi tim sales yang keren itu gimana? Harus bisa senyum, harus bisa informatif. Tiap-tiap perusahaan bisa beda, teman-teman. Tetapi sesederhana apapun pengertian teman-teman, kalau itu disuntikkan kepada perusahaan atau pribadi teman-teman, itu akan terkristal. Nah, permasalahannya kan kemungkinan besar kita tidak pernah menyuntikkan itu. Nah, itu kekuatan dari induktif. Lalu lebih jauh lagi, teman-teman, berbicara sains itu berbicara tentang deduktif. Deduktif itu berbicara tentang sebab akibat. Kalau udah ada nasi goreng, kenapa? Emang kalau ada nasi goreng, kenapa? Nasi goreng itu bikin kenyang atau bikin gembira? Pertanyaan-pertanyaan di seputar sains itu begitu. Kalau ada digital marketing, emang kenapa? Digital marketing itu menciptakan selling atau menciptakan branding. Ketika dia baru pada tahap menciptakan branding, apakah salah? Oh tidak. Artinya kan ini kalau dari tahap digital marketing hanya baru pada tataran branding, artinya memang ada sesuatu yang salah, mungkin produk kita kurang optimal atau service quality kita kurang maksimum. Tetapi itulah pikiran-pikiran pada tahapan proses deduktif ini, teman-teman. Nah, lebih jauh lagi, kita kembali ke contoh nasi goreng tadi, teman-teman sekalian. Jadi itu tadi, ini apaan sih sebenarnya? Oh, ada kerupuknya, ada nasinya, ada ayamnya, ada baksonya. Oh, nasi goreng. Ini apaan sih sebenarnya? Oh, ini ada digital ad-nya, ini ada webnya, ada sosmednya. Oh, ini digital marketing. Dan seterusnya, teman-teman. Sama, ketika dalam proses deduktif juga, itu yang menjadi pertanyaan. Emang kalau ada nasi goreng, kenapa? Emang kalau ada digital marketing, kenapa? Emang kalau aktif di sosmed, kenapa? Lebih jauh lagi, teman-teman, kita coba simulasi. Nah, ini, marketing itu apaan sih? Marketer yang keren itu apaan sih? Nah, ketika kita mulai memikirkan hal seperti ini adalah sebuah kondisi yang namanya induktif, teman-teman. Kita coba membangun definisi. Oke, pengetahuan kita soal yang begini-ginian terbatas, tapi dengan kekuatan induktif ini, pelan-pelan, step by step, perlahan-lahan, kita coba definisikan. Anda disebut sales yang keren kalau begini, Anda disebut marketing yang keren kalau begini, marketing akan disebut keren kalau begini. Demikian juga dalam konteks deduktif, teman-teman. Emangnya kalau marketer udah keren buat apa? Kan buat apa kita ciptain segala sesuatu nggak jelas manfaatnya, ya kan? Sebab akibat, kalau ini ada, dampaknya apa? Sama, lebih jauh lagi, emangnya kalau ada marketing itu buat apa? Nah, itu pertanyaan deduktif. Lebih jauh lagi, teman-teman, kita coba simulasi sekarang. Nah, ini. Jadi, ketika kita meletakkan sebuah kasus marketing misalnya, kan, sesuatu itu disebut marketing, menurut perusahaannya Bro Paulus itu gimana? Oh, jika dia menguasai STP 4P dan O2O-Fit. Oh, ya. STP 4P tentulah semua kita kan membutuhkan itu, teman-teman. Ini kan konsep besarnya, ya. O2O-Fit itu artinya apa?
berarti ini mesti ada sinergi antara online to offline dan offline to online, kata perusahaan Bro Paulus. Tapi kata perusahaannya saya misalnya, ya udah saya nggak butuh O2O fit. Nah, tapi artinya setiap perusahaan, setiap kita punya kesempatan membangun definisi. Nah, proses ini yang kita sebut dengan proses induktif, teman-teman. Lantas kita masuk tahap berikutnya, tahap deduktif. Emang kalau udah ada marketing untuk apa? Marketing mungkin kita bisa lakukan yang namanya selling non gokil. Nah, ketika kita berani memutuskan pada tahap ini yang kita sebut dengan proses ya. Jadi berpakaian rapi emang untuk apa? Nah, gitu kan. Karena kalau misalnya kita jual produk udah 10M ke atas, jangan-jangan bukan jas yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan mungkin pakaian profesional lainnya begitu kan. Itu kan sebuah pemikiran-pemikiran untuk bukan menggugurkan yang udah ada, tapi terus menjadi lebih tajam setiap harinya. Demikian juga teman-teman, selling non gokil ini juga bisa kita induktifkan kembali. Jadi misalnya kita bisa mendefinisikan, oh ini akan disebut menjadi selling non gokil ketika dia mencapai target, teman-teman. Jadi yang kedua profitnya optimal ya, karena banyak penjualan maksimum tapi profitnya nggak maksimum. Kenapa? Yang menjadi drivernya diskon ya, jadi penjualannya banyak tetapi profitnya nggak maksimum karena kegerus sama diskon yang ada. Tapi buat kita penjualan itu kita sebut gokil ketika dia mencapai target dan profitnya optimal. Tapi Bro Paulus mengatakan, cuma cemen Bro Pimpin, saya punya KPI yang lebih tinggi lagi dong. Saya akan menambahkan satu lagi atribut namanya distributif. Distributif itu artinya apa? Setiap bulan pencapaiannya rata sampai bulan Desember, Januari sampai Desember pencapaiannya rata. Nah, definisi atau induktif dari selling non gokilnya Pak Paulus itu jauh lebih tinggi dari saya. Nah, ini kembali lagi masalah bagaimana teman-teman membangun definisi atas kebutuhan teman-teman masing-masing. Sama teman-teman, marketer yang keren ya. Jadi mungkin teman-teman bertanya, seseorang disebut sebagai marketer yang keren itu gimana sih? Ya, Pak Paulus mungkin bertanya, seseorang disebut tenaga penjual yang breakthrough itu gimana sih? Itu ketika Pak Paulus menanyakan itu, berarti kita sedang dalam kondisi induktif, mendefinisikan. Ya, monggo, mau disuntikan apapun silakan. Ya, mungkin kita akan mengatakan dia menjadi marketer yang keren kalau bisa mengeksekusi STP 4P, teman-teman. Ya, ini STP 4P ini teori yang tua banget, sakti banget. Cuman sayangnya kita banyak terjebak mempelajari marketing. Kita jarang sekali punya semangat menggunakan marketing. Jadi belajar STP 4P udah repot-repot, sebenarnya itu bisa digunakan tuh. Cuman karena kita motivasi belajarnya tanpa sadar cuma pengen tahu apa itu, sehingga intensi kita tidak mencapai yang namanya, kita akhirnya cuma hanya namanya mengetahui marketing, bukan membuat marketing. Jadi marketer yang keren itu bisa mengeksekusi STP 4P. Marketer yang keren itu bisa membuat marketing. Yang kedua, di era 4.0 ini harusnya memang marketer yang keren itu digital leadership lah. Nggak bisa sekedar jago closing, jago penetrasi orang, tapi gagap digital. Perusahaanku memutuskan seseorang disebut marketer yang keren itu kalau bisa melakukan digital leadership. Leadership sendiri ketika dibedahkan ada 3 isinya kan, self leadership, organization leadership, dan other leadership. Ya, artinya walaupun ngomongin digital leadership, tapi elaborasinya bisa kemana-mana. Jadi ketika Pak Paulus mengatakan, saya sebut marketer yang keren itu bisa digital marketing, di digital leadership, itu elaborasinya bisa kemana-mana, teman-teman. Tapi Pak Paulus sebagai pemilik perusahaan pengen menyuntikkan ini DNA yang harus ada pada marketer saya. Perusahaan lain melakukan hal yang sama atau beda nggak apa-apa, itu urusan dia, itu induksinya dia. Tapi buat Pak Paulus, ini induksinya saya. Lantas pertanyaan berikutnya, kalau marketer untuk keren, untuk apa? Nah, ketika teman-teman mulai memikirkan itu, kembali proses deduktif terjadi. Jadi sama aja teman-teman ya. Jadi kalau marketer keren itu ya untuk menciptakan selling non gokil lah. Jadi bisa kita lihat di sini teman-teman, selling yang dahsyat itu bisa tercipta kalau marketingnya ada, marketingnya benar, dan marketernya juga ada, marketernya benar. Jadi ilmu itu seperti ini kok teman-teman, nggak ribet, nggak serumit yang kita pikirkan. Itu hanya berbicara tentang induktif itu definisi, deduktif itu berbicara sebab akibat. Kalau ini ada, dampaknya apa? Nah, sama, bicara implementasi ini juga teman-teman bisa implementasikan dimanapun, pada tataran yang paling kompleks maupun yang paling sederhana, teman-teman bisa implementasikan ini. Saya sendiri akan kembali mencobanya pada tataran misalnya nasi goreng. Ya,
sesuatu disebut sebagai nasi goreng buat Pak Pimpin itu apa sih? Oh, buat saya, nasi goreng itu jika ada nasinya, jika ada teri medannya, dan jika ada sambal koreknya. Kalau ada baksonya, enggak termasuk nasi goreng, Pak Pin. Oh, enggak, itu udah mainstream lah, itu udah basic lah, nggak usah diinduksi. Yang namanya zaman sekarang hampir semua nasi goreng udah ada baksonya. Nasi goreng itu kan bukannya harus ada acar, ya itu udah standar lah. Tapi nasi goreng yang saya maksud ini saya ngomongin nasi goreng bukan untuk makan seru-seruan. Ini kita lagi ngomongin desain produk. Jadi nasi goreng yang saya putuskan berserta seluruh perusahaan dan tim saya adalah 3 ini. Mesti ada nasinya, mesti ada teri medan, dan mesti sambal korek. Nah, ini proses induktif, teman-teman. Terus pertanyaannya, Pak Pimpin, kalau udah ada nasi goreng, ngapain? Kan semua orang pasti berpikir lah, nasi goreng itu kan bikin kenyang. Tapi kalau saya mungkin memilih, oke, saya nasi goreng mau bikin happy. Wah, idenya aneh banget, Pak Pimpin. Nah, tapi ini adalah proses deduktif terjadi lagi. Kalau ada nasi goreng, tuh nasi goreng buat apa? Kalau udah ada digital marketing, tuh digital marketing buat apa? Mau buat selling, mau buat branding, atau mau buat apa? Nah, itu pemikiran-pemikiran deduktif. Kembali, saya coba induktifkan nasi goreng yang bikin gembira itu menurut saya, jika porsinya 0,6 dan average consumption time-nya itu 15 menit. Nah, maksudnya apa? Karena nasi goreng yang saya bidik ini untuk target market, misalnya untuk sosialita yang diet. Kan riset kuliner membuktikan kan 2 produk yang diminati pemakan kuliner kan 2, teman-teman, nasi goreng dan ayam goreng. Jadi marketnya gede banget nih, kita lagi nyari ceruknya. Sosialita doyan nasi goreng nggak? Dia doyan, tapi pain-nya apa? Takut gemuk. Nah, kita sedang berusaha mendeliver itu. Jadi nasi goreng yang kita bikin bukan buat bikin kenyang, tapi buat bikin happy. Makanya induktif dari nasi goreng kita porsinya 0,6 aja. Kalau perlu 0,5, artinya apa? Dari sepiring nasi goreng 0,4 cut off. Cukup sisakan 0,6 dan average consumption time-nya itu 15 menit. Artinya apa? Makannya suruh pakai sendok kecil, Bro Paulus. Makanya dikit-dikit. Nah, karena para sosialita ini makan bukan untuk kenyang, tapi dia untuk happy, ya kita memberikan atribut tambahan, bagaimana agar itu terkonsumsi dalam 15 menit, kita kasih sendok kecil. Nah, kira-kira demikian, Bro Paulus. Jadi berbicara marketing as a science, science itu isinya cuma 2, proses induktif. Induktif itu berbicara tentang membangun definisi, yang kedua berbicara tentang deduktif. Deduktif itu berbicara tentang sebab akibat. Kalau ini ada, ini manfaatnya untuk apa? Kira-kira demikian, Bro Paulus, silakan. Yes, mantap. Bro Pimpin memang setiap kali kita dengar Bro Pimpin ya selalu men-trigger pemikiran-pemikiran kreatif, ya membuka pemikiran kita, selain juga membuat perut menjadi lapar. Oke. Ya, kita bisa masuk langsung ke Q&A ya, Bro ya? Iya, silakan. Ini saya 25 menit barusan saya deliver tuh. Jadi bisa 17 menit seharusnya. Benar, tepat. Oke, bagi teman-teman, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan di kolom chat ya. Dan ada teman kita nih, Bro Sunil juga boleh kasih pertanyaan nih. Wah. Japri Nil. Enggak, buat teman-teman yang memang punya semangat belajar, nanti tanya jawabnya nggak harus 17 menit, bisa jadi 20-22 menit, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya aku nyiapin 2 slide, Nil. Iya, betul. Yang satu marketing as a science, yang kedua marketing. Seringkali marketing itu seru, cuman pertanyaannya buat apa gitu. Jadi slide kedua aku sebenarnya marketing sebagai daya selling tuh. Cuman ya udahlah, terlalu ngegas kalau aku deliver sekarang. Nah, teman-teman monggo kalau mau berminat nanti colek di IG saya akan sampaikan itu selama 1 jam, marketing for selling, atau di sesi tanya jawab inilah, teman-teman. Monggo teman-teman pengen bertanya tentang dunia marketing, dunia selling, silakan. Ini teman-teman di chat, coba gini aja, buat triggernya saya bantu, mungkin Bro Paulus bisa tanya, aha moment dari Pimpin apa coba? Nah, betul. Tadi sekali lagi Bro Pimpin di awal sudah sampaikan, teman-teman tolong ya capture screen-nya, kemudian tampilin di Instagram Story ya. Dicolek tuh Bro Pimpin ya, di Pinpin Baktiar Instagramnya. Nanti Bro Pimpin akan memberikan 1 jam ya training marketing ya bersama Bro Pimpin. Jadi
silahkan di mention ya di Instagram Story teman-teman. PPT-nya mau di-capture juga silakan tuh. Nah, ya. Main kalau banyak yang minat jadi buku ini. Minta tulis bareng sama Paulus sama Sunil. Nah, silahkan Cuma teman-teman. karena ide gua berarti penulis utamanya gua ya. Iya. Oh, Iya. hey. Itu ada yang nanya tuh, Bro Paulus. Yes. Bagaimana sainsnya menduplikasi leadership di era digital untuk menyentuh emosional tim agar mau mengikuti dan menikmati proses pembelajaran di era online? Iya, iya. Ini nggak mau ngejawab yang Bro Benny dulu nih. Coba diulang tentang STP 4P, Bro Paulus. Boleh nggak aku respon itu dulu? Silakan, silakan. Ya, Bro Benny, bicara STP 4P, memang itu fundamental yang klasik ya. Tapi jangan lupa teman-teman, yang menulis itu bukan satu orang. Itu puluhan profesor, puluhan ilmuwan. Hingga akhirnya terjadi perumusan STP 4P. Nah, tentunya itu bukan sekedar informasi. Kalau udah sampai scientist nulis itu artinya ada manfaat yang luar biasa di situ. Memang secara terminologi mungkin tidak terlalu baru, tetapi saya sendiri termasuk yang menganut teman-teman. Sebenarnya berbagai jawaban marketing dan selling itu udah terjawab di STP 4P. Cuma pertanyaannya, kita kuasai benar nggak STP 4P? Itu yang pertama tuh, Bro Paulus. Yang kedua, memang yang tadi itu, seringkali kita belajar marketing untuk tahu marketing. Kita tidak punya semangat untuk belajar marketing untuk menggunakan marketing. Makanya nanti teman-teman di kelas yang 5 April akan saya berikan dalam 1 jam itu, Bro Benny saya tidak akan elaborasi STP 4P pada forum ini, tapi di kelas itu saya akan elaborasi sebenarnya bagaimana sih STP 4P itu menjadi daya selling. Seringkali kita terjebak, Bro Paulus, Bro Sunil, STP 4P informasi, seru, habis itu what is it for me nggak terjawab. Nah contoh ya, bicara segmentasi. Segmentasi itu ada 4 kan. Bicara geografi. Geografi itu artinya konsumenmu di mana. Itu udah dipikirin nggak sungguh-sungguh. Bicara demografi, konsumenmu itu sebenarnya siapa. Bicara psikografi, rasanya gimana. Bicara behavior dia menggunakan produk kita gimana. Sekali beli, dia beli berulang-ulang, dan dia akan hadiahkan kepada teman. Kita tahu persis nggak? Makanya kalau di pendekatan segmentasi itu sendiri dikatakan, sudahkah kamu melihat segmenmu secara kreatif? Nah, pertanyaannya boro-boro kreatif. Tahu jenis-jenis segmen aja belum tentu. Makanya walaupun teorinya tua, tapi saya pikir itu aja saya berdayakan habis-habisan akan dahsyat sekali teman-teman. Akan dahsyat sekali. Yes, benar tuh. Kemarin ada yang DM saya juga ya. Jadi tanya, oh jadi ini kembali lagi ke customer segment nih ya kan. Kalau Ya. kita dengar ya pembicara-pembicara yang luar biasa 2 hari ini ya, itu kembali lagi muaranya ke sini nih. Kadang-kadang hanya kemasannya aja ya, atau tempatnya aja yang diubah ya. Kalau dulu kan belum ada digital, sekarang digital. Ya tapi kembali lagi ke segmen ya, target, positioning. Ya produk, place, price, promotion itu setiap hari kita praktekkan ya. Itu juga saya praktekkan Bro Pinpin, Bro Sunil. Ya. Ya, Bro Paulus. Dan akhirnya ya. Memang kalau di dunia sains terjadi yang namanya hilirisasi knowledge. Hilirisasi knowledge. Sekarang yang lagi ngetop kan design thinking. Thinking. Tapi kan kita sama-sama tahu, Bro Paulus, design thinking itu sebenarnya kalau dalam teori tuanya itu kan riset pasar. Cuman begitu ngomongin design thinking, itu kan isunya cuma 2. Yang penting lu tahu pain dan gain-nya konsumen deh. Nah, buat teman-teman entrepreneur kan langsung jadi mudah tuh, Bro. Oh, untuk customer define, untuk memastikan konsumen, yang penting aku tahu yang menjadi harapan, gain-nya dia dan pain-nya dia, penderitaan dia. Simple buat entrepreneur. Tapi sebenarnya kalau ditarik ke root ilmunya itu kan riset pemasaran. Ya, itu yang saya sebut dengan hilirisasi knowledge, Bro. Jadi memang semua kita sekarang bergerak bersama-sama menciptakan pengetahuan di lapangan. Ya touch it tadi lah, touch it ketika diformulasikan jadi eksplisit. Nah, itu yang saya sebut dengan hilirisasi knowledge tadi. Yes. Nanti ada lagi yang mikir lagi, Bro Pimpin. Oh, ternyata sesederhana itu ya. Iya. Setelah hasilin saripatinya sesederhana itu, tapi proses mikirnya itu ya, sambil luar makan biasa. sambil makan bakwan. Yes. Nah, oke, Bro. Jadi tadi ya, mudah-mudahan itu kejawab di Benny ya. Jadi bisa ikutan training Bro Pinpin di 5 April. Nanti akan
diperdalam tuh di situ ya. Ya. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Pak Supriyadi ini nih, Bro ya. Jadi Ya. bagaimana menduplikasi leadership nih? Mungkin karena timnya ya sekarang agak susah ngikutin belajar di era online ini gitu kan. Gimana touch emotionnya mereka, tim kita? Ya, bicara menduplikasi leader itu ya paling gampang training lah. Yang kedua buat ya pendekatan kesehari-harian lah, coaching, mentoring, macam-macam lah pendekatan HRD lah. Tapi memang kalau saya pengen agak serius meresponnya, memang akhirnya kita kembali ke yang namanya teori leadership. Nah, teori leadership itu macam-macam, dari leadership karismatik, transformasional. Ya kalau karismatik kan kayak Pak Soekarno kan, sekali senyum satu Indonesia angkat senjata kan. Nah, cuma pertanyaannya siapa yang mampu dalam kaliber dia kan. Nah, tapi singkat di situ pertanyaannya, pendekatan leadership yang baik itu gimana? Nah, menurut saya pribadi, Pak Sutikno, coba pelajari konsep situasional leadership, Pak. Saya pribadi termasuk yang penganut itu, Pak, situasional leadership. Situasional leadership itu kan berbicara kapan kita leadership berfokus kepada direktif perintah dan kapan kita leadership berfokus kepada relation, people oriented, people oriented dan task oriented. Leader yang bagus menurut pendekatan leadership itu harus bisa naik turun. Nah, karyawan sendiri kan ada 4 jenis tuh, Bro Paulus. D1 sampai D4. D1 itu kan anak baru, tapi kalau D4 itu udah canggih banget. Ini memang udah bisa, udah cinta, udah komitmen sama perusahaan. Nah, pendekatan kita kepada 4 kelompok ini kan beda, Pak Sutikno. Sebenarnya dengan melaksanakan situational leadership, itu akan menjadi dampak untuk menimbulkan another leader-nya sih. Yes. Situational leadership. Mantap tuh. Itu aja bisa satu sesi atau satu hari lagi. Ya itu kata di Google banyak kok, di Google banyak. Situational leadership itu kalau kita bertiga lagi nongkrong itu yang satu mau bakwan, yang satu mau pete, yang satu mau apa, Bro? Yang balado, Bro. Jengkol. Jengkol. Itu situational leadership itu. tinggal dipilih. Ini saya yakin di Instagram ini ada ratusan yang bertanya, Bro Paulus. Mungkin apa? Nah, sok pede. Itu banyak pertanyaan juga tuh, Bro Paulus. Silakan. Yes. Kita lanjut ke Robi Julianto. Bagaimana menciptakan sales team culture dari Tacit dalam konteks kehidupan di sekitar salesperson itu berada? Wah, ini pertanyaannya keren banget. Asli keren. Saya pribadi, ya kalau bicara manajemen kan, itu isunya kan dari orientasi strategis. Ya, jadi kita mau ngapain? Nah, itu udah orientasi strategis, formulasi. Jadi yang kita pengen kita formulasi, lalu turun ke visi misi, turun ke sistem, lalu turun ke operasional. Ya, terakhir adalah culture ya. Saya termasuk yang melakukan premis. Sebenarnya kalau culture-nya udah gila, sistem itu nyaris nggak perlu ada. Ya, cuman kan kita sama-sama tahu lah, manusia itu kan komitmennya nggak ada yang sedahsyat itu. Makanya sistem tetap perlu ada. Tapi kekuatan utama organisasi itu di culture. Nah, ini Pak, siapa tadi yang nanya, Bro Paulus? Pak Robi Julianto. Oke, Pak Robi. Ini menarik sekali bicara culture dan Tacit. Nah, ini sebenarnya kawin, Pak Robi ya. Melalui pengelolaan Tacit knowledge tadi, pengetahuan lapangan, itu sebenarnya kalau pengelolaan Tacit itu pakai ini Pak Robi, SECI model. Teman-teman googling nanti SECI model. Jadi bagaimana mengubah pengetahuan lapangan, pengetahuan kita menjadi pengetahuan bersama, itu prosesnya namanya SECI model. Seperti Pak Paulus katakan tadi, ini ceritanya aja bisa 30 menit sendiri, tapi nanti googling aja teman-teman. Nah, tapi bicara tadi Tacit dan pengembangan kultur itu dahsyat. Ya, tadi Tacit itu kan misalnya Pak Robi punya 10 orang tim, yang satu jago. Jadi gimana sih maksudnya Pak Pimpin? Ya udah tiap minggu kumpul. Yang jago ini digali. Kenapa sih kamu jago? Kasih dia cerita. Nanti yang 9 catat atau Pak Robi beserta asistennya catat kenapa dia jago, formulasikan cerita sama yang 9. Jadi kejagoan si satu orang ini turun kepada 9 akhirnya menjadi jagonya 1 akhirnya menjadi jagonya 10. Nah, ketika Pak Robi mengeksekusi pola pengembangan Tacit ini, kultur belajar sudah terjadi, Pak Robi.
Nah, ini kan saya mungkin saya nggak bisa jawab terlalu luas bicara culture-nya seperti apa, tapi kalau kaitannya sama Touchit, ketika Pak Robi mengeksekusi formulasi Touchit ini setiap minggu atau sebulan sekali, kultur hadir, Pak. Kultur belajar namanya, Pak. Kultur belajar pada divisi Bapak atau perusahaan Bapak. Thank you, Pak Robi. Thank you. Oke, terima kasih. Lanjut lagi, Coach Pimpin, dari info yang disampaikan untuk aplikasinya, untuk aplikasinya untuk industri FMCG, bagaimana? Apalagi produk yang masih belum terdistribusi dengan merata. Itu highlighting poin pertanyaannya yang mananya ya? Nah, betul. Info yang mana nih? Info hari ini kan udah banyak banget nih. Sorry Bro Paulus, satu buku. mohon izin tolong dibacain ulang Bro. Tolong dibacain ulang biar aku coba notifikasi sebenarnya pertanyaannya apa. Dari info yang disampaikan untuk aplikasinya, untuk industri FMCG, bagaimana? Apalagi produk belum didistribusi secara merata. Oke. Ini pertanyaannya ini bisa melebar ke 3 hal ini. Ya, apakah masalah Touchit-nya itu sendiri, apa masalah science-nya itu sendiri, atau masalah externality Touchit-nya, atau masalah marketingnya, ngomongin distribusi kan. Tapi ya udah, marketingnya nanti mungkin saya respon pada tanggal 5. Kalau science itu tadi, Bro Paulus, science itu kan bicara induktif definisi kan. Apapun silahkan didefinisikan dengan arah definisi itu akan muncul ide kan. Distribusi yang baik jika begini. Nah, ada proses di sana kan, dan deduktif. Emang kalau distribusi yang baik, kenapa? Bisa memunculkan efisiensi, bisa menciptakan sebaran produk yang distributif. Nah, itu kan pemikiran-pemikiran deduktif. Tapi mungkin yang saya mau highlight terkait dengan SECI modelnya Touchit tadi ya. Jadi untuk di FMCG, nah ini kalau UKM, divisi pemasaran, entrepreneur, sebenarnya ya tadi dengan pola meeting mingguan, meeting bulanan, itu menjadi proses mengkonversi Touchit knowledge menjadi explicit knowledge. Tapi kalau udah FMCG, levelnya udah korporasi, itu pastikan udah ada divisi knowledge management. Jadi knowledge management itu jangan dibikin basa-basi, jadikan itu keren. Sekedar info teman-teman, Unilever itu ada 1000 dokter di sana. Jadi udah nggak zamannya lagi memisahkan ruang akademis dengan dunia praktek bisnis. Kenapa Unilever bisa dahsyat? Dokternya 1000. Yes. Ya, saya pernah mampir ke kantornya, Bro. Luar biasa. Green Office. Ya. Bro pernah ngasih materi di sana, betul. Oke, nah ini ada pertanyaan yang harus dijawab nih, Bro. Dari sohib kita juga, Pak Firman Cecak. Wah. Capri aja, Bro. Nah, ini mungkin penting untuk dibahas di sini nih. Bagaimana memaknai konsep marketing yang serial? Apa konten dan konteksnya akan sama-sama bagi tiap-tiap industri bisa sinergisitas. Oke. Marketing serial, saya nggak ngerti marketing serial, tapi kalau Bro Firman tanya marketing serial, ya udah nanti aku kulik lah. Ini pertanyaan Bro justru jadi motivasi buat aku belajar. Thank you Bro Firman. Aku belum ngerti. Itu bukan pertanyaan, Bro. Itu adalah firman yang diucapkan oleh Firman Cecak, Bro. Makanya itu adalah firman yang difirmankan oleh Firman. Iya. Bro Firman, nanti kita telepon-teleponan. Oke. Sip, ada 1-2 pertanyaan yang masih bisa ya. Atau satu pertanyaan terakhir nih. Ya, silakan. Dari Pak Rahmat, Washington DC. Wah, Pak Pimpin. Udah malam nih Pak Rahmat. Aduh ampun. Pak Pimpin, adakah perbedaan esensi antara e-commerce dan digital commerce? Kemudian manakah lebih efektif bagi SM company yang ingin masuk ke pasar luar negeri ya? Oh, mungkin small medium company ya. Salam dari Washington DC. Iya. Aku sama beliau dari pagi Japrian ini. Beliau ini orang KBRI Washington DC. Pak Rahmat, aduh udah jam berapa nih sekarang sana nih. Thank you Pak untuk pertanyaannya. Bicara e-commerce dan digital commerce,
mungkin nanti Pak Sunil kali, atau siapa lah yang memang berkecimpung di sini lebih tepat menjawabnya. Saya sendiri kurang ngerti perbedaannya e-commerce sama digital commerce, tapi bicara tentang pasar ya, yang familiar itu sih lebih kepada e-commerce-nya. Di digital commerce mungkin ada, tapi saya nggak ngerti itu. Lalu bicara tentang ekspor ya, ekspor, saya kebetulan aktif di organisasi yang kayak begini, teman-teman. Memang ini menjadi arah besar para asosiasi untuk melakukan go ekspor. Mungkin kata kuncinya agregator, Pak Rahmat, agregator, berkomunitas, berkooperasi, sehingga nanti bisa memenuhi kekuatan kuantiti order dari negara yang order. Mungkin itu, Bro Paulus sekarang. Oke, terima kasih Bro Pinpin. Waktu kita pas habis. Semoga apa yang sudah kita bicarakan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kalau ada salah, mohon maaf ya. Teman-teman bisa hubungin kami kembali lagi ya di Instagram, Bro Pinpin Baktiar. Saya Paulus. Kita akan lanjut ya ke event berikut. Saya serahkan ke Coach Marcel. Saya Paulus Sulastri, Bro Pinpin Baktiar. Sampai jumpa. Teman-teman, thank you. Panitia. Oke, luar biasa sekali, kita tepuk tangan yang paling meriah dong teman-teman ya. Buat Pak Paulus Sulastri dan Pak Pinpin Baktiar. Thank you.